Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di channel Zul Family. Dalam episode kali ini, kita akan melakukan perjalanan menembus waktu, menyelami sejarah gemilang tanah Melayu. Kita akan mengupas tuntas asal-usul nama Riau dan mengungkap kisah berdirinya Kesultanan Riau Lingga, sebuah kerajaan maritim yang pernah menjadi pusat peradaban di Nusantara. Jadi, siapkan diri Anda, karena kita akan segera berlayar ke masa lalu yang penuh intrik dan kejayaan. Pernahkah Anda bertanya-tanya, dari mana sebenarnya nama Riau berasal? Ternyata ada beberapa teori menarik yang melatar belakanginya. Versi pertama membawa kita kembali ke abad ke-16 saat para pelaut Portugis pertama kali menjejakkan kaki di kawasan ini. Terkesima dengan banyaknya sungai dan muara yang membelah daratan. Mereka menamakan daerah ini Rio, yang dalam bahasa Portugis berarti sungai. Nama ini kemudian diadopsi dan berevolusi menjadi Riau. Versi kedua datang dari bahasa Melayu sendiri, yaitu kata riuh, yang berarti ramai atau hiruk pikuk. Bayangkan suasana pelabuhan-pelabuhan di Riau pada masa lampau dipenuhi oleh kapel-kapel dagang dari berbagai penjuru dunia. Para pedagang Melayu, Bugis, Tionghoa, Arab, dan Eropa bertemu, bertransaksi, dan menciptakan keramaian yang menjadi ciri khas kawasan ini. Suasana yang riuh inilah yang konon menjadi asal mula nama Riau. Ada pula versi ketiga yang mengaitkan nama Riau dengan kata Arab, riyahi, yang bermakna air laut. Teori ini sangat masuk akal, mengingat geografi Kepulauan Riau yang didominasi oleh lautan luas, selat-selat strategis, dan ribuan pulau. Laut bukan hanya menjadi latar belakang, tetapi juga sumber kehidupan dan kekuatan utama bagi masyarakatnya. Dari ketiga versi ini, mana yang menurut Anda paling mungkin? Masing-masing memiliki dasar yang kuat dan mencerminkan karakter Riau sebagai negeri bahari yang dinamis. Sekarang, mari kita beranjak ke kisah lahirnya sebuah kesultanan yang agung. Kesultanan Riau Lingga. Cikal bakal kesultanan ini tidak bisa dilepaskan dari sebuah peristiwa politik besar di tahun 1824, yaitu penandatanganan Traktat London atau Perjanjian London antara dua kekuatan kolonial Eropa, Inggris, dan Belanda. Perjanjian ini bagaikan pisau yang membelah jantung Kesultanan Johor Riau yang saat itu begitu luas dan berkuasa. Akibat perjanjian tersebut, wilayah kekuasaan Johor Riau dibagi dua. Bagian utara termasuk Singapura dan Semenanjung Malaya jatuh ke tangan Inggris dan kelak menjadi bagian dari Malaysia modern. Sementara itu, bagian selatan yang mencakup Kepulauan Riau dan Lingga berada di bawah pengaruh Belanda. Dari sinilah pada tahun 1824 secara resmi berdiri sebuah entitas politik baru yang dikenal sebagai Kesultanan Riau Lingga. Sultan pertama yang memimpin kesultanan ini adalah Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah. Beliau memindahkan pusat pemerintahan ke Pulau Lingga, tepatnya di sebuah daerah yang bernama Daik. Pemilihan Daik sebagai ibu kota kerajaan menunjukkan betapa strategisnya Pulau Lingga pada saat itu. Namun, sebelum Lingga menjadi pusat kekuasaan, ada satu pulau lain yang memegang peranan sangat vital dalam sejarah Melayu, yaitu Pulau Penyengat Indrasakti. Terletak tidak jauh dari Tanjung Pinang. Pulau Penyengat adalah mahar perkawinan dari Sultan Mahmud Shah ketiga untuk istrinya, Engku Puteri Raja Hamidah. Pulau kecil ini kemudian disulap menjadi pusat pemerintahan dan kebudayaan Melayu yang luar biasa maju. Disinilah denyut nadi intelektual dan spiritual kerajaan berdetak kencang. Memasuki pertengahan abad ke-19, Kesultanan Riau Lingga mencapai puncak kejayaannya. Di bawah kepemimpinan sultan-sultan yang visioner
dan para pembesar kerajaan yang cerdas seperti Raja Ali Haji. Riau Lingga menjelma menjadi mercusuar peradaban Islam dan kebudayaan Melayu di Asia Tenggara. Kesultanan ini bukan hanya sekadar entitas politik, tetapi juga pusat perdagangan rempah-rempah yang ramai dan jalur pelayaran internasional yang sangat penting. Para pedagang dari seluruh dunia datang silih berganti, membawa kemakmuran bagi rakyatnya. Namun, warisan terbesar dari masa kejayaan ini adalah dalam bidang bahasa dan sastra. Di Pulau Penyengat, bahasa Melayu digodok dan distandarisasi menjadi bahasa yang tinggi dan halus. Bahasa Melayu yang digunakan dalam administrasi pemerintahan, karya sastra, dan komunikasi sehari-hari inilah yang kemudian menjadi fondasi utama bagi lahirnya bahasa Indonesia modern yang kita gunakan saat ini. Di Pulau Penyengat pula, berbagai fasilitas penting dibangun. Istana-istana megah berdiri sebagai simbol kekuasaan, dan yang paling ikonik adalah Masjid Raya Sultan Riau. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan Islam. Konon, bahan perekat untuk membangun masjid ini menggunakan campuran putih telur, sebuah bukti semangat gotong royong dan kecintaan rakyat pada rajanya. Dari rahim Pulau Penyengat inilah lahir banyak cendekiawan dan sastrawan ulung. Salah satu karya paling monumental yang lahir dari sini adalah Gurindam II Bela, mahakarya dari Raja Ali Haji. Gurindam ini bukan sekadar puisi, melainkan tuntunan moral, etika, dan ajaran agama yang relevansinya terasa hingga hari ini. Namun, seperti roda yang berputar, masa kejayaan tidak berlangsung abadi. Memasuki akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, cengkeraman kolonial Belanda semakin kuat. Belanda mulai mencampuri urusan internal kesultanan, mencoba mengurangi wewenang sultan dan para pembesar kerajaan. Intervensi ini menimbulkan ketegangan dan perlawanan dari pihak istana yang ingin mempertahankan kedaulatan mereka. Puncak dari konflik ini terjadi pada masa pemerintahan Sultan Abdul Rahman II Sultan terakhir Kesultanan Riau Lingga. Beliau adalah seorang pemimpin yang berjiwa patriotik dan menolak untuk tunduk pada kehendak pemerintah kolonial Belanda ketika Belanda memaksakan sebuah perjanjian yang akan melucuti hampir seluruh kekuasaannya. Sultan Abdul Rahman II dengan tegas menolaknya. Sebagai bentuk perlawanan, pada tahun 1911, beliau memutuskan untuk meninggalkan istana dan kerajaannya. Tindakan ini merupakan sebuah pernyataan sikap bahwa beliau lebih memilih kehilangan tahta daripada kehilangan martabat dan kedaulatan bangsanya. Dengan kepergian Sultan, pemerintah kolonial Belanda menganggap Kesultanan Riau Lingga tidak lagi memiliki pemimpin. Pada tanggal 3 Februari tahun 1911, Belanda secara resmi membubarkan kesultanan yang telah berdiri selama hampir 1 abad tersebut. Berakhirlah riwayat sebuah kerajaan maritim Melayu yang pernah begitu agung dan berjaya. Meski Kesultanan Riau Lingga telah bubar secara politik, warisannya tidak pernah padam. Semangat, kebudayaan, dan peradabannya tetap hidup dan mendarah daging dalam identitas masyarakat Kepulauan Riau hingga saat ini. Bahasa Melayu Riau yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia adalah warisan terbesar yang kita nikmati setiap hari. Karya-karya sastra seperti Gurindam 12 terus dikaji dan menjadi sumber inspirasi. Edit Istiadat, arsitektur, dan nilai-nilai luhur yang diwariskan dari masa kesultanan masih dijaga dan dilestarikan sebagai bagian tak terpisahkan dari jati diri bangsa. Sejarah Kesultanan Riau Lingga adalah bukti bahwa sebuah peradaban besar tidak akan pernah benar-benar mati
Ia hanya bertransformasi dan terus hidup dalam jiwa generasi penerusnya. Terima kasih banyak telah menemani perjalanan kami menelusuri jejak sejarah Riau dan Kesultanan Riau Lingga. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan kecintaan kita pada sejarah bangsa sendiri. Jika Anda menyukai konten seperti ini dan ingin mengenal lebih banyak lagi tentang kekayaan sejarah Melayu dan Kepulauan Riau, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Tulis juga pendapat dan pertanyaan Anda di kolom komentar. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.